Perkenalkan, nama saya Michael Gilbert Semasian dengan NIM 23102113131032. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep otonomi daerah, mata kuliah pemerintah daerah, dan dosen saya yaitu Bapak Harisandi Musalim. Oke, yang pertama, konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar masyarakat itu sendiri bisa mengelola sumber daya tanpa harus dikontrol oleh pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang terbagi menjadi teritorial, fungsional, dan administratif. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten, atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Soal yang kedua, apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? Prinsip akuntabilitas penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan dampak yang ditimbulkan. Prinsip efisiensi pembagian urusan pemerintahan harus efisien. Prinsip eksternalitas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul. Prinsip kepentingan strategis penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, dan lain-lain. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Keterbatasan sumber daya. Pemerintahan daerah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Walaupun negara kita yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Akibatnya pemerintah seringkali menghadapi tantangan ketika melaksanakan otonomi daerahnya. Primordialisme dan dinasti politik adalah faktor etnis dan dinasti politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan para penguasa seringkali menginginkan kursi pemerintahan tetap dipegang oleh dirinya atau orang terdekatnya, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan komunikasi ketika melaksanakan otonomi daerah. Adanya potensi konflik antar daerah yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan daerahnya. Soal yang terakhir, nomor 4. Berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus-kasus di Pulau Papua dikarenakan pemerintah daerah yang seringkali dianaktirikan dan kurangnya edukasi dari pusat agar daerah dapat memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, membuat Pulau Papua sempat berkonflik dengan pusat.